Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang landasan budaya. Dengan anggota kelompok, saya Kak Widawati akiranim 25 dan rekan-rekan saya Putuliana Suciari dengan akiranim 27, Gede Swete Seputra dengan akiranim 02, Kade Ari Desita Pradnyani dengan akiranim 33, dan putunya Agustini dengan akiranim 32. Baik, untuk penjelasan pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian landasan budaya. Landasan budaya pendidikan adalah serangkaian nilai, keyakinan, tradisi, dan norma yang membentuk dasar bagi sistem pendidikan suatu masyarakat. Ini meliputi penghargaan terhadap pengetahuan, nilai-nilai moral, pengembangan karakter, dan penghargaan terhadap keberagaman. Landasan budaya pendidikan mencerminkan identitas dan aspirasi suatu masyarakat, serta mempengaruhi pendekatan pembelajaran, kurikulum, dan interaksi di dalam lingkungan pendidikannya. Misalnya dalam budaya pendidikan yang mementingkan keterlibatan keluarga, interaksi antara guru, siswa, dan orang tua mungkin menjadi fokus penting. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya lanjutkan untuk rekan-rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Kade Ari Desita Pradnyani dengan akiranim 33. Hari ini saya akan membawakan materi dasar landasan budaya dalam pendidikan. Landasan budaya dalam pendidikan merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan praktik-praktik yang menjadi dasar dalam sistem pendidikan di masyarakat. Dasar budaya dalam pendidikan ini mencakup beberapa nilai, di antaranya adalah 1. Nilai-nilai budaya. Yang termasuk ke dalam nilai-nilai budaya ini di antaranya adalah nilai kejujuran, kerja keras, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini ditanamkan kepada siswa agar siswa mampu memiliki karakter yang baik, unggul, dan mampu bersaing. Yang kedua adalah nilai-nilai bahasa dan sastra. Pembelajaran bahasa dan sastra diberikan kepada siswa agar siswa mampu memiliki identitas dalam dirinya. Selain itu, juga bertujuan untuk mempromosikan bahasa dan sastra yang dimiliki. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap budaya lokal. Ini mendorong penghargaan dan pemahaman terhadap keberagaman agama, budaya, etnis, dan adat istiadat, serta mendorong penghargaan siswa untuk menghargai budaya yang dimiliki. Yang keempat adalah inklusi dan keberagaman. Mendorong penghargaan dan pemahaman terhadap penghargaan budaya, agama, etnis, dan latar belakang sosial siswa. Selain itu juga mendukung pembentukan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kelima adalah pendidikan multikultur. Pendidikan multikultur ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa bisa beradaptasi terhadap kultur yang berbeda selain kultur dirinya. Pendidikan multikultur ini tentu pun penting diberikan kepada siswa yang berada di Indonesia maupun di luaran sana. Karena tentu mereka harus beradaptasi dengan kultur yang berbeda dari dirinya sendiri. Yang keenam adalah pembelajaran sejarah dan budaya. Pembelajaran sejarah dan budaya ini diberikan kepada siswa agar siswa mampu memiliki wawasan yang lebih luas. Pembelajaran sejarah budaya ini tidak hanya budaya lokal, namun juga budaya nasional dan budaya global. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada konsep normatif dalam landasan budaya pendidikan yang mengacu pada standar, aturan, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam memadu proses pendidikan, yaitu beberapa contoh konsep normatif dalam landasan budaya pendidikan meliputi yang pertama ada keadilan dan kesetaraan, yang dimana memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan kultur mereka. Yang kedua ada kehormatan dan penghargaan, yang dimana menghargai keberagaman budaya dan menghormati warisan budaya serta kontribusi dalam individu dalam lingkungan pendidikan. Yang ketiga ada kebijakan inklusif yang mendorong keberagaman dan inklusi dalam pendidikan dengan mengakui dan mendukung keberagaman budaya, agama, bahasa, dan kebutuhan siswa. Dan yang keempat ada partisipasi masyarakat yang mempromosikan keterlibatan aktif masyarakat dalam pendidikan untuk memastikan relevansi kurikulum, dukungan siswa, dan kesinambungan pembelajaran
pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang kelima ada kebebasan dan kemandirian yang memberikan siswa kebebasan dalam mengekspresikan diri dan mengejar minat serta bakat mereka sendiri, sambil juga mendorong pengembangan kemandirian dalam pembelajaran. Dan yang keenam ada pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, yang dimana mengintegrasikan nilai keberlanjutan tanggung jawab sosial, kesadaran lingkungan dan dalam pendidikan untuk mempersiapkan generasi di masa depan yang peduli, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya Gede Setos Putra dengan akhiran NIM 02 akan membawakan materi yaitu faktor-faktor budaya dalam pendidikan. Nah, yang pertama, nilai-nilai budaya. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam masyarakat dan keluarga mempengaruhi sikap dan perilaku siswa itu di sekolah. Nah, sebagai contoh nih, banyak di negara Asia seperti Jepang. Nilai-nilai seperti kedisiplinan, kerja keras, dan rasa hormat terhadap guru sangat dijunjung tinggi. Nah, hal ini tercermin dalam sikap siswa yang sangat menghormati guru dan mengikuti aturan tata tertib sekolah dengan ketat. Nah, yang kedua, bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi utama dalam pembelajaran. Dan budaya bahasa mempengaruhi pemahaman dan penerapan materi saat pelajaran. Nah, contohnya nih, di India banyak sekolah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Meskipun bahasa ibu siswa atau bahasa daerah siswa tersebut adalah misalnya di Bali bahasa daerah Bali. Nah, di sana bisa daerah India seperti itu. Nah, hal ini bisa menyebabkan tantangan dalam pemahaman materi karena siswa harus belajar dalam bahasa yang bukan bahasa pertama mereka, yaitu bahasa Inggris. Maka dari itu, mau tidak mau siswa itu belajar agar bisa lancar berbahasa Inggris. Nah, yang ketiga, tradisi dan adat istiadat. Praktik dan kebiasaan budaya lokal mempengaruhi pendekatan pendidikan, kurikulum, dan cara pengajaran. Nah, contohnya nih, di Indonesia, pada saat hari Senin, upacara bendera adalah contoh bagaimana tradisi nasional ditanamkan dalam sistem pendidikan. Nah, hal ini tidak hanya mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga kedisiplinan dan rasa cinta tanah air bagi siswa tersebut. Nah, yang keempat adalah kepercayaan dan norma. Kepercayaan agama, etika, dan norma-norma sosial mempengaruhi pandangan tentang pendidikan dan pembelajaran. Nah, ini contohnya di Arab. Sistem pendidikan di Arab sangat dipengaruhi oleh pelajaran agama Islam. Nah, pelajaran agama merupakan bagian integral dari kurikulum, dan norma-norma agama mempengaruhi banyak aspek kehidupan di sekolah, termasuk cara berpakaian dan interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Nah, yang kelima, konteks sosial. Konteks sosial meliputi struktur sosial, ketidaksetaraan, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat mempengaruhi akses dan kesempatan pendidikan. Nah, contohnya nih, di Amerika Serikat, isu-isu mengenai ketidaksetaraan rasial dan ekonomi berdampak pada akses pendidikan. Nah, sekolah di daerah yang kurang mampu atau miskin seringkali kekurangan dana dan sumber daya, sementara sekolah di daerah kaya atau di jantung kota memiliki fasilitas yang jauh lebih baik sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Yang keenam, inklusi dan diversitas. Pengakuan akan keberagaman budaya dan inklusi dalam lingkungan pendidikan mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Nah, sebagai contoh nih, di Finlandia, sistem pendidikan sangat mendukung inklusi nih. Siswa dengan kebutuhan khusus seringkali ditempatkan di kelas reguler seperti itu, dengan dukungan tambahan dan adanya upaya besar untuk mengakui dan merayakan keberagaman budaya di dalam kelas seperti itu. Nah, yang terakhir itu penggunaan teknologi. Budaya teknologi dan digital dalam masyarakat juga mempengaruhi cara pembelajaran dan interaksi di dalam kelas nih. Contohnya nih, di Korea Selatan, penggunaan teknologi dalam pendidikan sangat maju.
Nah, jadi sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan eh, fasilitas yang memadai seperti smartboard, LCD, papan tulis itu adalah sekolah yang bagus untuk menunjang pendidikan. Nah, siswa menggunakan tablet, komputer, dan mengakses internet untuk mencari materi. Nah, hal ini mempengaruhi metode pelajaran yang lebih interaktif dan modern. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Selanjutnya saya akan lempar ke rekan lain untuk pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Putulana Suciari dengan akhiran NIM 27. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fenomena-fenomena yang dihadapi terkait materi landasan budaya pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan di Indonesia sedang dihadapkan oleh beberapa fenomena-fenomena terkait materi landasan pendidikan. Nah, fenomena-fenomena ini perlu mendapatkan perhatian dan dicarikan solusi agar pendidikan di Indonesia berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Nah, berikut beberapa fenomena yang dimaksud, di antaranya yaitu yang pertama, melemahnya pemahaman nilai-nilai budaya. Nah, di era globalisasi ini semakin derasnya budaya asing masuk ke Indonesia. Hal ini menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya pada generasi muda. Nah, yang kedua yaitu kurangnya apresiasi terhadap budaya lokal. Nah, globalisasi dan modernisasi saat ini menyebabkan perubahan gaya hidup pada masyarakat, sehingga terjadinya pergeseran antara budaya lokal oleh budaya barat seperti pada gaya berpakaian. Nah, yang ketiga yaitu dominasi budaya barat dalam pendidikan. Nah, bahasa asing terutama bahasa Inggris lebih diutamakan dalam pendidikan, sedangkan bahasa daerah jarang diutamakan, sehingga bahasa daerah lama-kelamaan semakin jarang digunakan. Nah, yang terakhir yaitu tantangan dalam implementasi pendidikan multikultur. Nah, kurangnya guru yang berkompeten dalam mengajar pendidikan multikultur menyebabkan para siswa kurang memahami nilai-nilai budaya, sehingga sering terjadi konflik antar budaya. Nah, itulah beberapa fenomena-fenomena yang dihadapi terkait materi landasan pendidikan budaya di Indonesia. Nah, adanya fenomena-fenomena di atas, berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi fenomena-fenomena tersebut. Nah, yang pertama yaitu memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai budaya. Nah, nilai-nilai budaya perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di rumah maupun di sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal. Nah, budaya lokal perlu diajarkan sejak dini kepada generasi muda. Nah, yang ketiga yaitu menyeimbangkan budaya barat dan juga budaya lokal. Nah, kurikulum pendidikan harus memuat budaya lokal dan juga budaya barat secara seimbang. Nah, yang terakhir yaitu menerapkan pendidikan multikultur. Nah, sekolah perlu menerapkan pendidikan multikultur agar para siswanya atau peserta didik merasa dihargai dan juga dihormati. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, tibalah kita pada kesimpulan. Jadi, landasan budaya pendidikan adalah serangkaian nilai, keyakinan, tradisi, dan norma yang membentuk dasar bagi sistem pendidikan suatu masyarakat. Dalam pendidikan, landasan budaya terdiri dari beberapa bagian, yakni nilai-nilai budaya, bahasa, dan sastra. Penghargaan terhadap warisan budaya, inklusi dan keberagaman pendidikan multikultur, serta pembelajaran sejarah dan budaya, konsep normatif dalam landasan budaya, pendidikan mengacu pada standar, aturan, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam memadu proses pendidikan. Pendidikan di Indonesia sedang dihadapkan pada beberapa fenomena terkait materi landasan budaya pendidikan. Fenomena-fenomena ini perlu mendapat perhatian dan dicarikan solusinya agar pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan mencapai tujuannya.
Baik, sekian dari presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesandi. Om Santi, Santi, Santi.